Oke, saya lanjutkan. Untuk agregat ya, yang akan kita coba sekarang adalah menampilkan kode mata kuliah, nama dosen dari mata kuliah yang rata-ratanya lebih dari 3. Kalau dari situasi seperti ini ya, ini rata-rata itu adalah agregat. 3 itu prasyarat ya. Jadi prasyarat untuk agregat, maka ini memerlukan having ya, menggunakan having, karena untuk menggunakan where, karena ini agregat maka nggak bisa dilakukan. Nanti akan kita coba bandingkan ya. Sekarang kita coba ya, kita lihat dulu gambarnya. Untuk kode MK saya bersihkan dulu ya. Untuk kode MK itu ada di sini. Terus lagi nama MK. Oh, di sini ya. Ini bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nama MK, terus nama dosen. Nama dosen ada di sini. Nilai ada di sini. Jadi ini mau nggak mau harus menggunakan 1, 2, 3 tabel. Penghubungnya pakai kode MK sama kode dosen. Oke, langsung aja. Kita nama MK, select. Nama MK di mata kuliah, nama MK, kode MK ya, dulu ya. Kode MK, nama MK, sama nama dosen ada di dosen. From mata kuliah MK, mahasiswa MK sama dosen. Where, ini penghubungnya mata kuliah kode sama dengan mata kuliah MK, kode and mahasiswa MK. Harusnya ini penghubungnya adalah mata kuliah itu kode dosen ya. Kode dosen, berarti mata kuliah kode dosen sama dengan dosen kode dosen. Syarat yang lain kita pakai grouping ya, group by mata kuliah kode MK. Having, nah ini query yang tambahan ya. Query untuk prasyarat untuk agregat ya. Ini agregatnya belum saya select di sini, ketinggalan. Agregatnya itu adalah kalau yang diminta rata-rata, berarti average ya, dari nilai. Average dari nilai itu ada di mata kuliah MK, nilai. Kita kasih nama rata. Nah, ini kita minta rata lebih besar dari 3. Cuma kita perhatikan kalau di sini kita nggak pakai IPK tapi nilai biasa gini. Kalau 3 ya semuanya masuk nanti ya. Jadi kita lebihkan jadi 7 misalnya. Yang lebih dari 7. Jadi ini tidak lebih dari 3 tapi lebih dari 7. Coba kita running. Nah, ini ya. Rata-ratanya 8, 7,3, 7,6 sama 8. Ini juga sebenarnya semuanya masuk ya. MK-nya kan ada 4.
Atau enggak, angkanya 4. Karena rata-ratanya lebih dari, kita lihat di Excel yang kita sudah ini ya. Nah, ini rata-rata MK1, MK2, MK3, MK4 itu 8. 7,6, 8. Hasilnya tadi sama ya. 8, 7,3, 7,6, 8. Oke, sama ya, seperti ya. Kalau kita misalnya yang lebih dari 7,7 misalnya, 7,7 itu berarti akan cuma didapatkan 2. Ya, 2 mata kuliah yang nilai rata-ratanya 7,7, lebih dari 7,7. Oke ya, itu sudah cukup jelas. Oke, nanti saya jelaskan yang masalah grouping ya. Grouping itu mendapatkan nilai unik untuk masing-masing kolom yang kita pilih. Misalnya kolom MK, nilai uniknya itu kan MK01, MK02, MK03, terus MK04. Nah, sisanya akan dibuang. Misalnya ini ya, MK01 oh unik, MK02 oh unik, MK03 oh unik. MK01 oh ini udah pernah tadi di atas ini, maka ini akan dihapus. MK02 juga sudah, MK03 sudah, dan seterusnya sampai ketemu MK04. Nah, coba kita jalankan, kita pakai ini ya. Ramasya grouping by mata kuliah kode MK. Ini ya. 8, 7, 6, 8. Sesuai dengan urutan yang tadi ya. 8, 7, 6, terus 8. Itu ini ya, groupingnya. Coba kalau saya grouping yang mahasiswa, kode NIM-nya. Ya, ini sama ya. Maka yang unik itu yang ini NIM. 1, 2, 3. Kita lihat apakah nilainya betul 8, 7, 9 ya. Proses query-nya ya. 1, 8, betul ya. Oh, satu lagi, oh sudah ada, dihilangkan. Satu lagi, oh sudah ada, hilangkan. 2, oh, unik, betul. Mati simpan, ketemu 7. Hapun 2 lagi, hapus. 2 lagi, hapus. 3, oh 8, 9, betul ya. Jadi, yang nilai pertama ditemukan itu 8, 6, 8, 7, 9. Betul kan ya? 8, 7, 9. Itu proses grouping ya. Grouping itu seperti itu. Proses having itu sebenarnya sama persis dengan where, tapi dia melakukan operasi aritmetikanya untuk untuk hasil agregat. Ya, udah jelas ya. Sekarang ada lagi, kita lihat lagi banding dengan sini. Kita ingin menampilkan kode MK. Kode MK. Kode MK. Ini ya, kode MK. Kode MK kan ada di dua ini ya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Sebenarnya boleh nama MK. Nama MK karena ada nama berarti lebih sesuai dengan kita pakai yang ini karena ada dua atribut di tempat yang sama, itu lebih efisien daripada kita pakai kode MK yang sini, nama MK di sini gitu ya. Terus SKS, ini cukup banyak ya. Semester itu ini ya. Dosen dari sini. Terus jumlah mahasiswa yang, nah ini jumlah itu adalah agregat ya, jumlah mahasiswa yang jumlah mahasiswanya kurang dari 2. Jumlah mahasiswa yang jumlah mahasiswanya kurang dari 2. Kita melihat jumlah mahasiswa itu ada di sini ya, sama sini. Tapi kita akan pakai ini karena untuk tahu yang ngambil
mata kuliahnya itu ada di sini ya, bukan di sini. Jadi ada di sini. Jadi kita akan ngambil 1, 2, 3. Jumlah mahasiswa yang kurang dari 2. Berarti akan ada operasi jumlah mahasiswa itu kan kon ya. Kon itu menghitung menghitung baris ya, menghitung baris. Bukan menghitung isi dari baris atau isi dari rekod. Kalau menghitung isi dari rekod itu adalah sum. Oke, langsung aja kita coba bikin ya. Select baca tadi kode MK. Kode MK itu ada di MK, kode MK, nama MK, kuliah, nama MK, terus SKS, mata kuliah semester, nama dosen itu ada di dosen, terus jumlah mahasiswa. Jumlah itu berarti kalau jumlah mahasiswa itu kon ya, jangan lupa. Mahasiswa MK titik NIM ya. Kita menghitung jumlah baris yang ada NIM mahasiswanya ya. Sebetulnya ini bisa aja apa aja ya. Pokoknya kita lihat di mahasiswa MK ini kan untuk tahu jumlah mahasiswa yang ikut kuliah kan kita lihatnya di situ ya, mulai di mahasiswa MK ya. Berapa yang ikut kuliah MK 01 kan kita bisa hitung 1, 2, 3 ya. Jadi kita melihat jumlah baris yang ada di sini untuk masing-masing mata kuliah. Nah, ini prasyaratnya kurang dari 2. Setelah didapatkan ini ya, kan hasilnya as jumlah misalnya. Terus from-nya itu berarti dari mahasiswa MK, kuliah mahasiswa MK. Terus dari dosen ya. Syaratnya penghubungnya ya. Untuk penghubungnya kita lihat di sini. Itu ada kode MK sama kode dosen. Jadi penghubungnya itu ada 2. Syarat penghubung cuma ada 2. Mata kuliah kode MK dengan kode MK dan kuliah kode dosen dosen. Nah, kita grouping sesuai dengan mahasiswa mata kuliahnya ya. MK grup by ya, kurang by. Nah, ini syarat yang terakhir. Jumlahnya itu yang lebih dari 2. Oke, ini udah ketahuan. Untuk algoritma MK01 jumlah mahasiswanya itu ada 3. Apakah betul? MK01 itu ada 3, 1, 2, 3. MK02, 1, 2, 3. MK03, 1, 2, 3. Kalau nggak ada prasyarat, nanti apa yang terjadi? Nggak ada prasyarat, maka harusnya ada 4 mata kuliah di sini dengan jumlah di sini. Yang terakhir itu ada 1 ya. Coba kita lihat. Kalau prasyaratnya dihilangkan, nah ini ditampilkan semuanya dengan ditampilkan
jumlah mahasiswanya masing-masing ya. Pemrograman dasar MK04 itu cuma satu mahasiswa ya, betul kan? MK004 itu cuma satu mahasiswa yang ikut. Oke, ini sudah jelas ya. Sekarang tampilkan NIM nama mahasiswa, IP. Nah, diurutkan dari IP yang tertinggi. Kita lihat ini. Apa yang diminta? NIM nama mahasiswa, IP. NIM itu ini ya, nama mahasiswa. IPK itu apa rumusnya IPK? IP itu sama dengan jumlah dari perkalian nilai kali SKS dibagi jumlah SKS. Ini pakai sum ya. Terus ini operasional biasa. Nilai itu ada di sini. Terus SKS ada di sini. SKS lagi. Nah, ini yang diperlukan berarti ada 1, 2, 3 tabel. Penghubungnya ini, sama ini ya. Ini. Oke, kita coba sekarang SQL. Itu tadi nama, NIM nama nilai. NIM nama nilai ya. Select mahasiswa, NIM mahasiswa, nama. Nah, ini rumus IPK-nya. IPK-nya itu tadi pakai rumus sum dalam kurung nilai itu ada di mata kuliah MK, mahasiswa MK, nilai dikalikan SKS itu ada di mata kuliah kurung SKS. Dibagi sum enggak itu. Nah, sum mata kuliah SKS. Saya kasih nama SIPK. Terus from, berarti ini ada berapa tadi? 3 ya. Mahasiswa mata kuliah, mahasiswa MK. Terus lagi where penghubungnya mahasiswa name sama dengan mata name and mahasiswa mata kuliah. Penghubungnya itu kode dengan mata kuliah kode. Nah, ya betul ya ini ya. Ini ya. Terus grup, karena kita pengen lihat mahasiswa, maka kita pakai mahasiswa aja, name-nya aja pakai. Baik. Terus syarat terakhir yang nilainya lebih dari enggak ya, ini enggak perlu disyaratkan having lagi ya. Jadi cuma di ascending ya, atau di yang
yang dari besar berarti descending ya. Order by apa ya? Kalau order itu urutan besarnya ya, berarti IPK descending. Oke. Ya udah ya. Apakah betul Budiman itu IPK-nya 8,5? Kita lihat di Excel-nya. IPK Budiman 8,5. Ini diurutkan besar. Nah, 8,5 kan 102, Budi Waskita 7,428, untuk Amir Hamzah 6,85743. Ya betul ya. Kita review lagi sedikit. Select mahasiswa, name, mahasiswa nama, IPK. Ini rumus IPK-nya seperti ini ya. Jadi ada nilai kali SKS dibagi total SKS ya. Jumlah nilai kali SKS dibagi SKS, terus kita simpan sebagai IPK. Nah, IPK di sini digunakan juga untuk diurutkan ya. Yang terbesar di yang paling atas kalau descending ya. Yang paling besar nilainya yang paling atas. Group by mahasiswa name ini untuk kita pengen unik aja, jadi diambil setiap nama mahasiswanya, group by ini. Terus yang ini syarat penghubung seperti biasa ya. Antar tabel ada penghubungnya, Anda harus masukkan sini kalau kita melibatkan 1, 2, 3 tabel yang berelasi. Kalau nggak berelasi ya kita nggak perlu menggunakan penghubung itu. Oke, itu untuk penjelasan singkatnya. Sekarang lanjut mencari berapa jumlah SKS. Bentar ya. Lanjut. Menampilkan mahasiswa ini sudah. Oke, mencari berapa jumlah SKS paling besar di antara semua mata kuliah. Mencari berapa jumlah SKS paling besar. Ini pakai max ya. Ini agak mudah. Coba kita lihat. Select max gitu aja kan ya. Select max mata kuliah dot SKS from mata kuliah. Udah gitu aja ya. 3 ya. Di mata kuliah jumlah mata kuliah ini rada agak rancu ini ya. Jumlah SKS itu kan kayak sum ya jumlah, tapi sebetulnya SKS-nya ya. SKS paling besar di antara semua mata kuliah. Oke, lanjut. Ini sebenarnya ingin memperdalam yang grup ya, grup by. Jadi semua yang di sini yang tersisa adalah menggunakan grup. Coba menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah mahasiswa. Ini kayak sudah ya. Nah, coba lagi aja ya. Nah, memperlancar aja. Kode MK, nama MK, jumlah mahasiswa. Nah, kode MK itu ada di mata kuliah. Kode MK, nama MK, jumlah mahasiswanya ada berapa yang ikut ya.
Itu berarti kalau dilihat di sini jumlahnya itu jumlah mahasiswa itu kita lihat, oh ini yang tadi sudah kayaknya ini ya. Kita lihatnya ada di sini berarti ya. Jumlah mahasiswa yang ikut berarti dari sumnya ini ya, konnya, kon, kon mahasiswa MK NIM ya, jumlah kasih nama ya, nama from kuliah mahasiswa MK where, karena ini penghubung ya, ada penghubungnya ya. Ini kita pakai dua sini sama sini, maka ini harus ada penghubungnya, berarti name ya. Mata kuliah, sorry ini bukan sini ya, tapi di sini. Ini bukan ini ya. Ini sama ini, jadi penghubungnya adalah kode MK. A sama dengan MK kode MK. Having, ini having grup dulu ya, grupnya itu karena kita pengen melihat mata kuliahnya, maka kita pakai kode MK saja. Saya kok ketinggalan terus ya. Baru having. Oh, nggak pakai having ya, karena cuma menampilkan DMK dan jumlah mahasiswanya. Jadi nggak perlu having. Ini ada syarat lagi. Ini ya. 3331. Cukup mudah ya. Sekarang menampilkan kode MK, nama MK, rata-rata nilainya. Ini ambil sama, kita ubah sedikit. Nilai itu ada di sini ya. Jadi kita nggak pakai name ini untuk yang dihitung, kita average-nya ini ya. Average dari nilai, karena yang diminta adalah rata-rata. Jadi yang diganti cuma ini. Average kuliah MK nilai. Terus nilai kesempatan hasil. Nah ini ya, algoritma 8, basis data 7,3, jaringan komputer rata-rata nilainya 7,6, nomor kemarin dasar 8. Saya sudah filter itu, kita lihat di sini juga sama ya, diurutkan aja dari aset 8, 7,33, 7,6, dan 8. Jadi betul ya. Nggak kelihatan. Oh, nilainya ini mata kuliahnya berapa. Oke, sudah ya, nggak perlu dibahas lagi ya. Jadi average nilai, nilai rata, terus kita grouping dengan, kan kita pengen lihat ininya ya, mata kuliahnya, jadi yang ini yang menjadi dasarnya, groupingnya berdasarkan apa gitu ya. Oke, lanjut, kita pengen lihat kode mahasiswa, kode dosen, nama dosen, total SKS yang diampu pada semester 2.
dosen, dosen kan umum ya. Kalau misalnya ada yang nanya, Pak Ari misalnya di semester 2 ini ngajar berapa SKS gitu ya. Pertanyaan kayak gitu itu bisa diajukan oleh kita sebagai dosen untuk tahu, oh saya untuk semester 2 ini berapa bobotnya. Nah itu perlu tahu query tentang ini ya. Di sistem informasi saya juga bisa melihat itu ya. Nah ini harus menggunakan query seperti ini. Langsung aja kode di sini berapa dulu. Yang diminta itu kode dosen, nama dosen, total SKS. Kode dosen itu ada di sini, kode dosen, nama dosen, SKS ada di sini. Coba kita lihat di sini. Syaratnya ini ada total SKS, itu agregatnya pakai sum berarti ya. Terus ada syarat lagi semester 2, berarti ini having semester sama dengan 2 gitu ya. Ini harus pakai having ya. Karena ini yang di coba nanti kita lihat ya. Apakah bisa pakai where ya. Nah, langsung aja select nama dosen itu ada di sini, kode dosen, dosen, nama dosen, terus total SKS yang diambu berarti sum SKS itu ada di mata kuliah titik SKS from. Jadi ini ada dua penghubungnya ini ya, ada dua tabel, jangan lupa selalu penghubungnya from dosen sama mata kuliah, where penghubungnya dulu aja ya, dosen penghubungnya dulu kode dosen sama dengan mata kuliah kode dosen. Nah ini coba kita taruh di sini ininya, mata kuliah semester, mata kuliah semester sama dengan 2. Oh ya ini bisa di sini ya. Ini karena apa? Karena kita nggak apa namanya, nggak melakukan syarat untuk agregat ini ya. Kita cuma menampilkan ini, tapi ini tidak menjadi syarat untuk agregat. Kita nggak ngambil itu sebagai syarat. Jadi ini bisa ditaruh di where. Kita nggak perlu having ya. Cuma untuk grupnya masih ya, grup dosen kode dosen. Lupa lagi. Bye. Kita lihat. Ya, betul ya. Apakah betul Pak Budianto ini di semester 2 ngambil SKS? Kita lihat di sini ya. Kita lihat semesternya. SKS semester 2 Pak Budi itu kode dosennya apa? Kode dosennya kita harus lihat juga ya. Budi itu DS002. Kita lihat lagi DS002 di semester 2. Semester ini. Betul ya. Jadi semester 2 itu Pak Budianto mampu 2 mata kuliah yang isinya basis data 2 SKS dengan multimedia dasar 3 SKS. Jadi total untuk semester 2 Pak Budianto mengampu 5 SKS. Untuk Agustiawan DS003. DS003 itu cuma
jaringan komputer ya. Jadi total SKS yang diambil adalah 3 SKS. Tuh. Gustiawan. Oke. Ada yang perlu dijelaskan lagi nggak ya? Kayaknya udah jelas ya. Jadi ini bisa ditaruh di sini karena dia mengambil syarat bukan dari agregasi. Kalau kita ngambilnya dari agregasi, maka nggak bisa ditaruh di sini. Misalnya ya, tak tambahin having, ini saya tambahin di sini ya, biar query-nya gampang. As total SKS, lebih besar dari 2. Nah, ini baru harus pakai having ya. Kalau ini saya taruh di sini, N total SKS lebih besar dari 2 misalnya. Besar dari 2, maka dia nggak akan mau. Coba aja ya, gini ya. Jawabannya kan harusnya satu dosen ya, Pak Budianto ya. Harusnya. Nih, dia nggak mau. Total SKS unknown column. Jadi nggak diketahui. Kolom ini nggak diketahui. Tapi kalau misalnya saya kayak gini bisa nggak ya? Malah lupa, pernah nyoba belum. Bisa 2. Masih nggak mau. Masih nggak mau ya. Invalid use of group function. Jadi makanya ini perlu ditaruh di bawah sini menggunakan having dan yang besar dari 2. Ini harusnya tinggal Pak Budianto aja yang bisa dari 2. Oh ya, ini 3 juga bisa ya. Sorry, kalau misalnya ini 3 baru cuma Pak Budianto. Ya betul ya. Ini juga bisa diubah menjadi sesuai yang kita namakan di sini ya, total SKS. Hasilnya akan sama ya. Oke, hasilnya akan sama Budianto. Oke, udah clear. Ada 2 lagi, name nama mahasiswa, IPK seluruh mahasiswa. Ini perasaan sudah tadi ya. Ya ini sama dengan ini ya. IPK seluruh mahasiswa ini sudah. Jadi nggak perlu saya ulangi. Untuk yang ini kode MK nama MK yang jumlah mahasiswanya kurang dari 3. Nah ini lumayan ini. Coba kita centang dulu apa yang mau dilihat ya. Baca kode MK. Oke, nah ini ya. Nama MK, jumlah mahasiswa itu ada di sini, berarti sum ini. Oh, sorry, harusnya count ya. Count name untuk melihat jumlah mahasiswa yang kurang dari 3. Kurang dari 3 ini artinya yang fungsi agregasi ya, di 3 itu jumlah mahasiswanya. Jadi nggak bisa kita pakai where sekarang. Ya, itu bedanya yang tadi dengan yang tadi ya. Oke, jadi hampir sama, cuma tadi ini mahasiswa. Nah, sekarang kode MK, select kode MK, kuliah, nama MK, con, mata kuliah MK, NIM, jumlah mahasiswa, from
kuliah siswa MK. Penghubungnya mata kuliah dan mahasiswa MK adalah kode MK. Penghubungnya apa? Ini dengan ini, penghubungnya adalah kode MK. Penghubungnya cuma satu, grup by mata kuliah DMK. Having syaratnya adalah apa tadi? Jumlah mahasiswanya kurang dari 3. Berarti ini having jumlah mahasiswa. Ini ya, jumlah mahasiswa ini ya. Saya taruh di sini. Kurang dari 3. Oke. Oh, cuma ini ya. Pemrograman dasar yang kurang dari 3. Karena kita lihat di sini ya. Jumlah mata kuliah dasar ini cuma satu yang ikut, yaitu K1003. Yang lain nggak ikut. MK004 ini cuma yang lain nggak ikut. Yang ikut cuma K1003. Kayaknya udah jelas ya. Mencari mata kuliah yang mahasiswanya kurang dari 3. Itu sering terjadi kalau kita mengambil mata kuliah spesifik yang sudah mata kuliah pilihan. Nah, di beberapa program studi ada yang ingin minimal mahasiswa yang ngambil itu 5. Jadi kalau kurang dari 5 enggak diadakan mata kuliah tersebut karena akan membuat kebutuhan dosen meningkat banyak gitu ya. Kalau prodinya dengan dosen yang kurang, semakin banyak mata kuliah maka semakin keteteran ya. Makanya kadang memberi syarat yang mahasiswanya minimal ada 3. Ini cuma mahasiswanya ada 3 kalau yang ini. Secara umum gitu ya. Jadi kita tinggal lihat apa yang menghubungkan kode MK. Kalau jumlah mahasiswa berarti ya jumlah NIM aja gitu ya. Bisa juga count bintang gitu ya. Itu sebenarnya bisa karena kita akan menghitung jumlah baris sebetulnya. Cuma kalau saya pribadi biar ada maknanya. Kalau bintang itu kan kadang oh ini hitung apa toh kalau saya kasih nama mahasiswa.nim saya akan tahu oh menghitung jumlah mahasiswa. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti videonya di komen atau di komen di Spada. Ini materinya udah habis untuk prakteknya. Kalau ada pertanyaan silakan jangan sungkan. Saya bikin forum untuk video ini. Jadi itu gunanya forum untuk tanya jawab ya. Siapa yang tanya, yang jawab boleh siapa aja yang namanya forum. Kalau misalnya ada yang perlu diverifikasi akan saya verifikasi kalau jawabannya kurang tepat misalnya ya. Atau kalau udah jawaban tepat ya saya anggap teman-teman berarti sudah bisa dengan baik mengikuti mata kuliah ini. Sekian dari saya untuk praktek sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting paham ya, jangan dihafalin ya. Jangan dihafalin. Sebetulnya untuk mata kuliah praktek itu ada data control language, tapi ini ya Anda coba sendiri lah ya. Ini nggak perlu pakai pemahaman, nggak perlu pakai logika. Ini cuma menggunakan, ini cuma hafalan aja. Bahkan untuk yang sudah pakai GUI ya, Graphical Interface Unit, ini sudah ada ya. Jadi nggak usah manual. Misalnya kita ingin nambah akses kayak gini-gini ya, apa privilege atau
mengedit privilege ini kita sudah bisa pakai GUI. Tapi kalau yang SQL ini, proses ini, nanti kalau di kedepannya, nanti Anda nggak pakai GUI ini. Karena ini ada di dalam pemrogramannya. Pemrograman entah web, entah untuk di aplikasi mobile atau Android, dan seterusnya. Ini Anda pakai SQL dasar seperti ini. Jadi Anda harus tahu. Karena programnya itu yang dituliskan dalam bentuk script seperti script ya. Script ya yang ada di slide ini scriptnya. Bukan GUI kayak gini. GUI ini dipakai umumnya untuk DCL sama DDL. Kita bikin rumahnya, untuk ngisinya kita pakai data manipulation language itu pakai script. Untuk manajemen user database-nya kita juga pakai GUI lagi. Jadi yang dari tiga hal besar ini ya, ini pakai GUI nggak apa-apa ya. GUI biasanya ya setelah pakai apa ini pakai script ya. Kalau yang ini pakai GUI lagi. Nah, yang agak pakai logika kan yang ini ya, yang kita harus paham cara query, cara macam-macam untuk mendapatkan nilai yang ingin kita ambil ya. Untuk menginsert juga kadang harus ada logikanya juga, tapi nggak sebanyak kalau kita mau melakukan query, agregasi, dan lain-lain. Oke ya, itu ini pakai GUI, ini pakai script. Susah nulisnya. Oke, mungkin itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.